Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang return on training investment ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah mengukur dua level efektivitas training mas ya, mbak-mbak ya. Level reaction dan level learning atau pengetahuan, kognisi. Nah dalam video kali ini kita akan belajar mengenai yang ketiga ya, behavior application. Apakah trainingnya memberikan impact terhadap perubahan perilaku atau tidak, itu kunci itu mas. Jadi salah satu basis training itu efektif atau tidak bisa mengubah perilaku peserta pelatihannya ke arah yang lebih baik, ya, bukan ke arah yang lebih buruk, ya. Oke. Nah yang ketiga ini bisa Anda lihat ya di slide berikutnya nih ya, tingkat 3 atau behavior application, ya. Jadi frekuensi penerapan atau aplikasi keahlian, pengetahuan, attitude baru yang telah dipelajari dalam training. Jadi ini mengukur efektivitas penerapan keahlian, pengetahuan dan attitude. Ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi kita mengukur frekuensi dan juga mutu penerapan dari materi training yang sudah diajarkan. Jadi misalnya di halaman berikutnya ini ya, saya tunjukkan panduannya ya. Yang pertama, gunakan control group jika memungkinkan. Ya, sediakan waktu minimal 6 bulan guna memberikan kesempatan bagi adanya perubahan perilaku. Evaluasi sebaiknya dilakukan sebelum dan 6 bulan sesudah program ya. Jadi mungkin 3 bulan sebelum training dan kemudian 6 bulan sesudah program. Lakukan survei atau interview kepada supervisor langsung atau bawahan peserta pelatihan. Ulangi evaluasi pada waktu yang tepat. Ya jadi ini level 3 ini kunci nih mas mbak-mbak ya. Ini yang saya berkali-kali bilang training itu sering hanya gun with the wind ya, lalu bersama angin. Gun with the wind. Anda bikin in-house, ngundang trainer yang mahal gitu ya. 2 hari trainingnya di puncak misalnya atau di hotel mahal, kemudian setelah itu tidak pernah dimonitor, tidak pernah diukur efektivitasnya, yaitu wasting money mas mbak-mbak ya, wasting money. Itulah kenapa sebuah asosiasi training di Amerika pernah melakukan riset bahwa efektivitas training itu hanya 30% ya mas mbak-mbak ya, kalau tidak pernah dimonitor dan diukur aplikasinya. Jadi kalau Anda setahun budgetnya training sampai katakanlah 500 juta atau bahkan 1 miliar, 700 jutanya itu menguap mas, yang efektif cuma 300 juta. Can you imagine gitu ya, 700 juta menguap, gun with the wind, lalu bersama angin, karena tidak dilakukan ini mas tadi. Pengukuran level 3, behavior application yang memang tidak mudah, tapi itu harus dilakukan. Nah caranya tadi saya bilang ya, pertama-tama sediakan waktu, ya mungkin bayangkan ya sebelum training, 1 bulan sebelum training sudah diukur misalnya. Atau bahkan 3 bulan. Nah itu kayak gitu jarang, hampir tidak pernah ada perusahaan di Indonesia yang ketika mau training 1 bulan sebelumnya sudah melakukan action. Banyak perusahaan di Indonesia itu kalau mau bikin training in-house ya, ngurusinnya peserta siapa yang diundang gitu ya. Kemudian ngundang vendor, atau kalau trainingnya internal ya sudah susun jadwal. Tidak pernah dilakukan upaya serius bahwa 1 bulan sebelum training sudah kita ukur, kita lacak perilaku pesertanya. Nah itu kalau kita mau melakukan behavior application, idealnya 1 bulan sebelum training sudah dilacak untuk perbandingan mas. Ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak punya resource ya, mungkin emang ya sudah, pilihannya mungkin Anda hanya mengukur setelah training saja. Ya, 6 bulan setelah training Anda ukur. Anda tidak perlu repot lah misalnya mengukur 1 bulan sebelumnya, karena mungkin Anda tidak punya energi, tidak punya resources, tidak punya waktu. Tadi juga dibilang dalam panduannya, best practice-nya kalau bisa dilakukan control group. Control group itu artinya Anda menggunakan karyawan-karyawan lain sebagai pembanding. Ya. Misalnya dalam 6 bulan, yang ikut training mengenai leadership, setelah 6 bulan dilacak. Ya. Kemudian karyawan-karyawan yang tidak ikut training leadership juga dilacak kinerjanya. Ada perbedaan nggak? Atau misalnya Anda training selling skills. Para salesman yang ikut training selling skills, setelah 6 bulan dilacak kinerja penjualannya bagus atau tidak. Lebih bagus atau tidak. Tapi pada saat yang bersamaan Anda melakukan control group. Yakni sales-sales yang tidak ikut training selling skills juga dilacak kinerjanya selama 6 bulan. Ya, nanti dibandingkan. Ya, misalnya nanti setelah salesman-nya ikut training, setelah 6 bulan menanjak ya kinerja penjualannya. Sementara control group
orang-orang yang sales yang tidak ikut training selling skills, mungkin ada peningkatan penjualan tapi tidak signifikan ya, cuman segini. Kalau yang ikut training sampai segini. Itu namanya control group, Mas. Ya. Atau misalnya Anda bikin training in-house mengenai customer service ya, service excellence. Sama Mas, para orang karyawan-karyawan yang sudah di training customer service dilacak kinerjanya setelah 6 bulan. Yang control group karyawan-karyawan lain yang tidak ikut training customer service juga dilacak kinerjanya. Dibandingkan apakah karyawan ini lebih bagus dalam menghandle complaint customer dibanding kelompok yang tidak ikut training. Nah itu jarang dilakukan di perusahaan di Indonesia, Mas. Jarang ya, jarang sekali. Saya hampir tidak pernah melihat klien saya melakukan seperti itu memang ya. Jadi hanya langsung training saja. Tapi oke lah kalau Anda tidak punya control group, Anda tidak mau mengendalikan sebelum training, tapi yang harus Anda lakukan kalau bisa setelah training dilacak, Mas. Bisa 6 bulan, atau 9 bulan, atau bahkan 12 bulan kemudian. Jadi mungkin Anda bikin lacaknya 4 kali ya, 3 bulan setelah training, 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan. Anda tiap periode itu datang, ya tadi saya bilang di panduannya, kalau bisa bahkan Anda datang ke supervisornya, ditanya atasannya, bosnya, dan kemudian bawahannya. Misalnya Anda bikin in-house training mengenai leadership ya, para manajernya, atau misalnya para asmen ya, atau supervisor ya, diminta ikut training in-house mengenai leadership. Ya 3 bulan sesudah training itu ditanyalah atasan supervisor ini, misalnya manajernya, ditanya bagaimana ini si Bapak X ini setelah ikut training leadership, apakah ada perubahan perilaku atau tidak. Juga anak buahnya si X tadi ditanya, kan dia anak buahnya yang paling tahu mengenai mutu leadership dari Mr. X. Before and after training kalau bisa dibandingkan. Ya. Nah Anda datang 3-4 kali itu, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Itu melelahkan memang Mas. Kalau Anda misalnya punya 20 karyawan yang ikut training in-house leadership, ya Anda tiap 3 bulan datanglah itu ke 20 orang itu, ke atasannya. Dikumpulkan dalam satu ruangan. Di bulan ke-6 dikumpulkan lagi dalam satu ruangan atau ditanya atasan-atasannya. Atau misalnya kalau mau simpel ya dikasih kuesioner saja. Nggak usah diinterview ya, karena mungkin takes time ya. Anda kasih kuesioner. Melelahkan itu. Tapi itu harus dilakukan supaya training Anda menjadi lebih efektif. Tidak gun with the wind, ya lalu bersama angin. Oke? Oke Mas ya. Nah coba Anda lihat nih di halaman berikutnya nih ya. Jadi saya ngasih contoh nih ya. Contoh mengenai training kuesioner untuk mengukur perilaku. Ya. Ini misalnya trainingnya mengenai leadership. Ya. Jadi misalnya memahami dan memotivasi bawahan. Mencoba mengenal bawahan saya, mendengarkan bawahan saya. Ya, jadi waktu dan energi yang digunakan sesudah pelatihan dibanding dengan sebelumnya. Ya, kalau 5 itu jauh lebih banyak, 4 itu lebih banyak, 3 itu sama saja, 2 itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Ya, nah ini yang suruh ngisi mungkin pesertanya dulu deh ya, self-assessment. Tapi yang tidak kalah penting ya kalau bisa bawahannya si X itu ditanya juga. Benar nggak dia mencoba mengenal bawahannya? Benar nggak dia lebih mendengarkan saya? Ya, bawahan saya maksudnya mendengarkan bawahannya ya. Benar nggak dia memuji pekerjaan? Benar nggak dia berbicara dengan anak buahnya tentang keluarga, minat pribadi ya, lebih care gitu ya. Benar nggak dia menerapkan manajemen by walking around ya. Jadi dia tidak hanya duduk di belakang meja doang, tapi dia sesekali datang ke meja anak buahnya, ngobrol dengan anak buahnya. Benar nggak itu? Nah kalau dia jawab sendiri ya self-assessment mungkin dia jawabnya 5 semua Mas ya, jauh lebih banyak gitu ya. Karena dia diukur sendiri. Tapi yang lebih tahu itu kan anak buahnya Mas, bawahannya ya harus ditanya. Misalnya dia punya 3 anak buah, 3 anak buahnya tanyalah. Benar nggak dia lebih sering memuji kamu? Benar nggak dia sering datang ke tempat Anda setelah training? Misalnya anak buahnya bilang sama saja Mas, nggak berubah, itu kan. Berarti trainingnya tidak efektif. Ya. Nah cara-cara seperti ini, contoh seperti ini harus Anda bikin Mas, Mbak-mbak ya. Anda bikin kuesioner seperti ini, Anda sebarkan ke pesertanya, juga kepada atasannya, juga kepada bawahannya. Dan kemudian Anda rekap, ya, Anda review. Ya.
Berikutnya ini Mas ya, di halaman berikutnya ini juga ada kuesioner lain ya. Jadi sama ini Mas mengenai leadership ya. Jadi intinya ini memberikan kemampuan atasan memberikan pelatihan kepada anak buah ya. Jadi apakah misalnya menanyakan karyawan tentang pengalaman kerja mereka yang sebelumnya, jadi lebih banyak mendengarkan gitu ya. Mengajak bawahan melihat ke bagian lain dan keseluruhan pabrik gitu ya. Memperkenalkan karyawan baru dengan rekan-rekannya, menggunakan metode 4 langkah ketika memberikan pelatihan pada bawahan. Sabar dengan bawahan yang tidak mampu belajar dengan cepat, mengkoreksi kesalahan dan memberikan saran. Ya jadi ini pertanyaan-pertanyaannya ini ya, dibangun dari materi training ya. Kalau materi trainingnya mengenai motivasi ya mungkin pertanyaannya diarahkan ke motivasi. Kalau materi training leadership-nya lebih banyak mengenai delegasi, how to delegate, ya mungkin pertanyaannya dikaitkan dengan delegasi. Jadi ini contoh pertanyaan yang saya berikan itu hanya ilustrasi ya mas-mas ya mbak-mbak ya, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh yang maha pemberi rezeki. Tapi kalau misalnya nanti Anda bikin sendiri ya Anda nyusun lah mas ya, mbak-mbak ya. Materinya misalnya mengenai delegation skills ya, Anda breakdown untuk delegasi yang bagus itu seperti apa. Kalau trainingnya mengenai customer service misalnya, Anda breakdown itu pertanyaannya mengenai perilaku-perilaku customer service yang bagus. Kemudian skalanya 5 sampai 1. 5 itu lebih sering dibanding sebelum training, kalau 1 itu lebih sedikit. Again, kalau kuncinya adalah anak buahnya harus ditanya. Ya. Tidak hanya dirinya sendiri, atau bahkan atasannya suruh ngasih checklist. Ada perubahan perilaku nggak ini? Nah itu mas ya mbak-mbak ya. Dan kalau perlu sebelum Anda nyebar kuesioner seperti itu, Anda remind tiap bulan kepada pesertanya. Bapak, ibu-ibu, bulan lalu Anda sudah ikut training mengenai customer service. Materinya seperti ini. Poin-poin yang harus Anda praktekkan seperti ini. Tolong Anda praktekkan poin-poin ini. Kenapa? Karena nanti pada bulan ketiga kami akan datang mengecek apakah Anda menerapkan poin-poin itu atau tidak. Itu kan wonderful mas. Atau tadi Anda bulan lalu sudah ikut training leadership ya. Poin-poin yang harus Anda lakukan ini ya, memuji anak buah lebih banyak, berdiskusi dengan anak buah, lebih banyak mendengarkan anak buah. Poin-poin itu tolong Anda terapkan. Anda bilanglah kepada 20 peserta trainingnya tadi, di-remind. Nanti pada bulan ketiga dan bulan ke-6 kami akan datang ngecek kepada anak buah Anda. Apakah Anda sudah menerapkan poin-poin ini atau tidak? Itu mas, trainingnya menjadi powerful. Andanya proaktif, remind ke peserta, kepada atasannya juga. Ya. Bahkan kalau perlu bawahnya dikasih tahu mas, mbak ya, atasannya sama bawahannya. Bapak, ibu, ya, misalnya atasannya dikasih tahu lah, bapak, anak buah Anda yang namanya Jono, bulan lalu sudah ikut leadership. Mohon bantuan bapak sebagai atasannya untuk ikut memantau perilaku-perilaku yang sebaiknya dipantau, ini poin-poinnya pak. Nanti pada bulan ketiga kami akan datang menemui Bapak untuk menanyakan apakah Bapak Jono sudah menerapkan poin-poin itu atau tidak. Sama Anda bilang sama anak buahnya Jono tadi. Bilang, selamat pagi Bapak, bulan lalu atasan Anda, supervisor Anda Pak Jono ikut training mengenai leadership. Poin-poin perilaku yang harus diterapkan oleh Pak Jono adalah seperti ini. Mohon bantuan Bapak untuk ikut memantau apakah poin-poin perilaku ini diterapkan atau tidak. Nanti pada bulan ketiga, kami akan datang menemui Bapak untuk menanyakan sejauh mana Pak Jono menerapkan poin-poin pelatihan ini. Itu langkah yang harus dilakukan, Mas, Mbak ya. Langkah yang basic, yang simple sebenarnya, tapi jarang sekali dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Jarang. Ya, bahkan perusahaan-perusahaan yang bonafit juga jarang. Mungkin hanya perusahaan multinasional ya yang tekun melakukan seperti itu ya. Mungkin karena Anda tidak punya resources gitu ya. Anda tidak punya waktu, tapi ya tolonglah itu dilakukan ya. Kalau Anda punya training section head atau supervisor training ya, dia harus bertanggung jawab seperti itu. Jadi memantau, tidak hanya bikin jadwal training gitu ya, ngundang vendor, nyebar absen, nyebar kuesioner tadi kepuasan, sudah selesai. Itu ya kurang meaningful mas, kurang maknyus. Oke, terima kasih ya. Nanti dalam bagian berikutnya kita akan belajar mengenai
metode pengukuran yang level 4, yakni business impact. Sampai jumpa dalam video berikutnya.